Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Fana dalam pembersihan hati. Dalam perjalanan menuju hakikat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajak kita menyingkap tabir terkelam dari keakuan diri, yakni fana, sebuah keadaan di mana semua atribut aku dan milikku secara total lenyap dalam lautan keagungan dan kesucian Allah. Fana bukanlah sekadar konsep mistik atau teori spiritual abstrak, melainkan inti dari proses transformatif yang memerlukan perjuangan batin yang tiada henti. Fana merupakan momen di mana seorang hamba berhenti berpegang pada segala bentuk identitas ego, hawa nafsu, keinginan duniawi, dan keterikatan pada makhluk, sehingga jiwa bebas mengalir dalam kesadaran ilahi. Ini adalah lenyapnya segala bentuk dualitas, aku dan bukan aku, fana dan abadi, ciptaan dan pencipta. Dalam fana, manusia melepaskan segala yang mengaburkan pandangannya terhadap kehadiran Allah yang maha mutlak, sehingga kalbu menjadi cermin jernih yang memantulkan cahayanya tanpa celah. Namun, Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa fana bukanlah tujuan akhir dari perjalanan spiritual, melainkan awal dari gerbang suci yang membuka akses menuju baka, kehidupan yang kekal dalam naungan ilahi. Dengan demikian, fana adalah pintu masuk, bukan kamar terakhir, bagi hamba yang ingin menyelami lautan cahaya Allah. Proses menuju fana ini tidaklah mudah dan penuh rintangan. Hati harus menjalani pembersihan mendalam dari tahap pengendalian nafsu, pengosongan diri dari ketergantungan dunia, hingga pembangkitan ruh yang bersinar. Jalan ini berfondasi pada 3 pilar utama: sabar dalam ujian, ridha atas ketetapan, dan tajrid, pengosongan batin total. Ketiganya membentuk perlindungan batin agar jiwa tetap kokoh dan teguh dalam lautan fana yang penuh tantangan. Melalui pembahasan ini, kita akan menelusuri bagaimana Syekh Abdul Qadir menjelaskan tahapan demi tahapan menuju fana, hubungan fana dengan tazkiyat al-qalb, pembersihan hati, ledakan cahaya ilahi dalam kalbu, serta mengapa fana begitu esensial untuk mencapai puncak kesadaran spiritual. Dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat menjadikan fana bukan sebagai tujuan yang menakutkan, melainkan sebagai pintu yang memerdekakan jiwa dan membawanya kepada kedamaian hakiki. Fana, lenyapnya keakuan dalam lautan keagungan Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, fana adalah makam ruhaniyah yang paling krusial dalam menapaki jalan menuju Allah. Fana berasal dari kata Arab yang berarti lenyap atau sirna. Namun, yang dimaksud bukanlah kemusnahan fisik, melainkan lenyapnya kesadaran akan diri, ego, kehendak pribadi, dan keterikatan pada makhluk dan dunia. Dalam fana, sang salik, penempuh jalan spiritual, tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku apapun, melainkan menyaksikan bahwa segala gerak dan diam adalah perbuatan Allah semata. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan bahwa salah satu penghalang terbesar antara hamba dengan Rabb-nya adalah ketergantungan pada dirinya sendiri. Ego atau keakuan, ananiyah, adalah hijab batin yang membuat cahaya Allah terhalang masuk ke dalam hati. Dalam salah satu khutbahnya, beliau berkata, "Engkau tidak akan sampai kepada Tuhanmu selama engkau masih bergantung pada dirimu, hartamu, makhluk, dan segala yang selainnya." Makna mendalam dari pernyataan ini adalah bahwa pengosongan diri dari selain Allah adalah syarat mutlak untuk menerima penuhnya cahaya ilahiyah. Selama hati masih sibuk dengan aku, maka Allah tidak akan hadir secara total dalam batin seseorang. Fana menjadi tahap di mana seorang salik menjalani kematian sebelum mati. Al-maut qabla al-maut. Ia mematikan egonya, nafsunya, kehendaknya sendiri, dan mengarahkan seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Bahkan amal baik yang ia lakukan pun tidak ia klaim sebagai miliknya, melainkan murni pemberian dari Allah.
Dalil yang menjadi landasan pengalaman fana ini antara lain dalam surah Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya, zat Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa segala yang ada selain Allah akan sirna. Maka fana adalah bentuk pengalaman ruhani atas hakikat ayat ini. Sirnanya makhluk dan hanya tersisa kesadaran akan Allah semata. Hadis Qudsi, hadis riwayat Bukhari. Aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Hadis ini menggambarkan keadaan seseorang yang telah mencapai fana, yakni ia tidak lagi beramal dengan dirinya, melainkan dengan kekuatan dan iradah Allah. Inilah puncak dari kehambaan sejati. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fana bukanlah sekadar pengalaman mistik, melainkan transformasi batin yang konkret. Ia menuntut mujahadah, penolakan terhadap hawa nafsu, pengosongan kehendak, dan penyerahan mutlak kepada Allah. Ketika hati mencapai kondisi ini, maka ia tidak hanya mengenal Allah dengan akal, tapi menyaksikannya dengan mata hati yang suci. Fana bukan berarti engkau hilang, tapi Allah hadir sepenuhnya di dalam dirimu. Fana sebagai awal, bukan akhir. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa fana bukanlah puncak akhir dari perjalanan spiritual, melainkan pintu awal untuk masuk ke dalam hakikat yang lebih dalam, yaitu baqa, kekekalan bersama Allah. Fana bukan titik stasis, tapi transisi menuju kedekatan yang lebih tinggi dengan Tuhan. Banyak orang yang mengira bahwa ketika seseorang telah mencapai fana, maka ia telah selesai. Padahal, fana hanyalah syarat untuk memasuki makam yang lebih luhur, yakni baqa billah, hidup dalam kesadaran terus-menerus akan kehadiran Allah. Syekh menyebutkan bahwa banyak salik berhenti pada pengalaman fana dan merasa cukup. Mereka mabuk dalam fana, terpesona dalam kelenyapan ego, dan tidak melanjutkan ke makam baqa. Padahal dalam tasawuf sejati, setelah keakuan lenyap, ruhani harus dibimbing kembali untuk hidup dalam dunia nyata, namun dengan kesadaran yang telah tercerahkan. Fana adalah seperti fajar sebelum matahari terbit, ia menerangi jalan, tapi belum sampai pada siang yang penuh cahaya. Maka dari itu, Syekh Abdul Qadir mendorong para salik untuk tidak berhenti hanya karena telah merasakan manisnya fana, tapi terus melangkah untuk sampai pada baqa. Dalam salah satu kutipan, beliau mengatakan, fana adalah jalan yang harus dilalui agar engkau sampai kepada baqa. Janganlah berhenti di tengah jalan, karena jalan menuju Allah itu panjang, dan akhir perjalanannya adalah kebersamaan dengannya. Baqa adalah kondisi ketika seseorang hidup dengan kesadaran ilahiyah yang tetap dan berkelanjutan. Ia kembali ke kehidupan duniawi, berinteraksi dengan makhluk, namun tidak pernah tercerabut dari kehadiran Allah dalam batinnya. Itulah mengapa Nabi Muhammad setelah Mi'raj kembali turun ke bumi untuk membimbing umat. Beliau tidak tinggal dalam fana, tapi hidup dalam baqa sebagai teladan sempurna. Dalil yang mendukung pandangan ini ada dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menunjukkan bahwa jihad ruhani atau perjuangan spiritual yang mencakup fana hanyalah permulaan. Setelahnya ada petunjuk, hidayah, dan kebersamaan, baqa, yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Hadis riwayat Muslim, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis ini menandakan bahwa spiritualitas yang sejati bukanlah menjauh dari dunia, tetapi kembali ke dunia dengan membawa cahaya Allah dan manfaat bagi makhluknya. Maka setelah fana, seorang salik harus hidup dalam baqa untuk menjadi cermin bagi cahaya ilahi di bumi. Dengan demikian, fana bukanlah tujuan, tapi permulaan dari makam hakiki. Ia adalah syarat untuk dilanjutkan menuju keabadian bersama Allah. Dalam fana, engkau lenyap. Dalam baqa, engkau hadir kembali, bukan sebagai dirimu, tapi sebagai hamba sejati, yang hanya hidup karena Allah, untuk Allah, dan bersama Allah. Wahai salik, jangan berhenti di depan gerbang, fana. Teruskan perjalananmu sampai engkau masuk dan tinggal dalam istana, baqa. Hubungan fana dengan pembersihan hati. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam Futuh Al-Ghaib, fana dan pembersihan hati, tazkiyat al-qalb, memiliki hubungan yang sangat erat.
dan tidak dapat dipisahkan. Fana merupakan hasil dari proses panjang pembersihan hati dan sekaligus menjadi alat yang mempercepat pembersihan tersebut. Ketika hati dipenuhi oleh kotoran nafsu, dunia, dan ego, maka tidak mungkin cahaya ilahi masuk. Maka pembersihan hati adalah syarat awal untuk mencapai fana, dan fana adalah puncak tertinggi dari proses penyucian tersebut. Syekh menyampaikan bahwa selama hati masih dipenuhi oleh keinginan selain Allah, seperti cinta dunia, hasrat kekuasaan, kebanggaan atas amal, dan nafsu untuk dipuji, maka hijab akan tetap menutupi kalbu. Dalam salah satu khutbahnya, beliau berkata, "Kebersihan hati hanya akan terwujud saat engkau mematikan nafsumu, meninggalkan ambisi duniawimu, dan melepaskan dirimu dari selain Allah." Fana adalah tahap di mana semua itu tidak hanya ditinggalkan, tetapi dihancurkan. Tidak tersisa lagi pengakuan diri, keinginan pribadi, dan keterikatan makhluk. Inilah kenapa fana disebut sebagai ledakan cahaya yang membersihkan secara total segala kotoran batin. Ia ibarat api yang membakar semua karat di dalam besi jiwa. Firman Allah dalam surah Asy-Syams ayat 9-10. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, tazakkaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya, dasaha. Ayat ini menekankan pentingnya pembersihan jiwa sebagai jalan keberuntungan. Dalam tafsir ruhani, penyucian ini tidak lengkap tanpa mencapai fana, yaitu sirnanya ego yang menjadi sumber utama kotoran hati. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis ini menunjukkan sentralitas hati dalam agama. Dan fana adalah kondisi optimal hati, di mana tidak ada lagi yang rusak atau menghalangi kehadiran ilahi. Dengan demikian, hubungan antara fana dan pembersihan hati bersifat saling menyempurnakan. Pembersihan hati membuka jalan menuju fana, dan fana menyempurnakan proses pembersihan hati secara total. Seorang salik yang menginginkan hatinya dipenuhi oleh Allah tidak cukup hanya dengan zikir dan amal, tetapi harus mencapai titik di mana seluruh keakuannya sirna. Disitulah Allah memenuhi hatinya sepenuhnya. Fana adalah penyucian paripurna. Engkau tidak hanya bersih dari dosa, tapi dari keberadaanmu sendiri. Tahapan pembersihan hati dari nafs ke ruh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib memaparkan bahwa pembersihan hati, tazkiyat al-qalb, bukanlah proses seketika, melainkan tahapan bertingkat yang harus dilalui seorang salik. Setiap tahap mengharuskan perpindahan dari dominasi unsur rendah dalam diri manusia, yakni nafs, jiwa yang cenderung kepada dunia, menuju dominasi ruh, jiwa ilahiyah yang terhubung dengan Allah. Proses ini adalah inti dari suluk, perjalanan spiritual, dan menjadi jalan menuju hakikat fana yang sejati. Tahapan awal dimulai dari mujahadat al-nafs, yaitu perjuangan melawan keinginan dan dorongan hawa nafsu. Nafsu dalam konteks ini bukan hanya nafsu syahwat, tetapi mencakup seluruh dorongan egoistik yang menjauhkan hati dari Allah. Kesombongan, cinta pujian, tamak, ria, dan hasad. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa selama nafs masih menjadi penguasa hati, maka ruh tidak akan bersinar. Dalam khutbahnya beliau mengatakan, selama nafs masih berkuasa atas hatimu, maka Allah tidak akan menampakkan dirinya kepadamu. Matikanlah nafsu itu agar ruhmu hidup. Setelah tahap penolakan hawa nafsu, salik masuk ke tahap tajrid, yakni melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Pada tahap ini, seorang salik mulai hidup dalam kesederhanaan, menjauh dari hal-hal yang membuat hatinya sibuk selain Allah. Ia belajar hidup dengan qanaah, ridha, dan tawakal. Hati yang tadinya penuh dengan keinginan dunia mulai berubah menjadi wadah untuk zikrullah. Kemudian masuklah ke tahap tazkiyah, yaitu pemurnian hati dengan memperbanyak zikir, muraqabah, pengawasan diri, dan tadabbur, perenungan terhadap kebesaran Allah. Pada tahap ini, salik mulai merasakan kejernihan hati, tangisan batin, dan kerinduan kepada Allah. Cahaya ruhani mulai muncul, meskipun masih samar. Inilah masa transisi dari dominasi nafs ke dominasi ruh. Firman Allah dalam surah Al-A'la ayat 14-15. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri, tazakka, dan mengingat nama Tuhannya lalu sholat.
Ayat ini menegaskan bahwa penyucian diri adalah jalan keberuntungan dan kuncinya adalah zikir yang membawa kepada kesucian ruh. Selanjutnya adalah tahap fana, di mana ego benar-benar sirna dan kesadaran tertinggi akan kehadiran Allah memenuhi hati. Disinilah ruh menjadi dominan secara total dan nafs tak lagi memiliki kekuasaan. Ruh yang bersih menyatu dalam kesadaran ilahi dan salik hidup bukan dengan dirinya tapi dengan Allah. Firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 27-30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini adalah jiwa yang telah melewati seluruh tahapan pembersihan dan mencapai puncak ketenangan ruhani. Dengan demikian, perjalanan dari nafs ke ruh adalah inti dari Tazkiyat Al-Qalb menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak cukup hanya menekan hawa nafsu, tetapi harus menyinari hati dengan cahaya ruhani melalui zikir, muraqabah, dan pengosongan dari selain Allah. Barulah seorang hamba akan sampai pada fana dan diteruskan menuju baqa. Pembersihan hati adalah pendakian ruh dari lembah nafs ke puncak cahaya ilahi. Setiap langkahnya adalah penolakan dunia, dan setiap nafasnya adalah zikir yang menyucikan. Jalan menuju fana, sabar, ridha, dan tajrid. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jalan menuju fana tidak terlepas dari 3 pilar utama, sabar, ridha, dan tajrid. Ketiganya menjadi fondasi kuat yang menopang perjalanan seorang salik saat meninggalkan keakuan dan menyatu dengan kehendak Allah. Sabar adalah kemampuan menahan diri di 3 keadaan, ketika diuji, ketika taat, dan ketika menjauhi maksiat. Sabar adalah pintu masuk menuju pemurnian jiwa. Syekh Abdul Qadir berkata, "Bersabarlah atas apa yang menimpamu, karena di balik sabar ada kelapangan dari Allah." Sabar menumbuhkan kekuatan batin dan menjernihkan jiwa dari keluh kesah. Tanpa sabar, seorang salik akan kembali jatuh ke dalam nafsu dan kehilangan arah menuju Allah. Ridha adalah penerimaan sepenuh hati atas segala ketetapan Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Ridha menjadikan hati lapang dan tidak terombang-ambing oleh keadaan dunia. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menyatakan, "Ridhalah atas keputusan Allah, maka engkau akan hidup dalam kedamaian." Ridha bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi tunduk secara batin sambil tetap berjalan dalam ketaatan. Tajrid adalah pengosongan diri dari segala ketergantungan duniawi dan menyerahkan seluruh urusan kepada Allah. Salik yang menjalani tajrid hidup dalam kesadaran bahwa hanya Allah yang berkuasa atas segalanya. Ia tidak bergantung pada makhluk, tidak sibuk dengan perhitungan dunia, dan hatinya hanya tertuju pada Tuhan. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 51. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin harus bertawakal. Melalui sabar, ridha, dan tajrid, seorang salik akan digiring menuju fana, lenyapnya keakuan, dan munculnya kesadaran murni akan kehadiran Allah. Ia tidak lagi melihat dirinya, tetapi melihat Allah dalam setiap kejadian. Jalan fana adalah jalan orang-orang yang menghapus dirinya di hadapan cahaya keagungan Tuhan, dan tidak ada yang tersisa kecuali Dia. Fana sebagai ledakan cahaya ilahi ke dalam kalbu. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan fana bukan sekadar hilangnya ego atau keakuan, tetapi sebagai ledakan cahaya ilahi, nur ilahi, yang menerangi seluruh dimensi batin seorang hamba. Fana bukan keadaan hampa, melainkan kepenuhan mutlak oleh kehadiran Allah dalam hati. Ketika hati benar-benar bersih dari nafs dan dunia, maka cahaya Allah menyinari kalbu, seperti fajar yang menyapu kegelapan malam. Syekh berkata, ketika hatimu telah kosong dari segala sesuatu selain Allah, maka Dia akan memenuhinya dengan cahayanya, dan engkau akan musnah di hadapannya. Fana adalah kehancuran struktur diri yang semu, sehingga cahaya hakiki masuk tanpa penghalang. Hati yang telah melewati mujahadah, tajrid, tazkiyah, sabar, dan ridha menjadi laksana kaca bening yang mampu memantulkan cahaya Tuhan tanpa bias. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi.
Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus. Di dalamnya ada pelita. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya. Ayat ini menggambarkan bagaimana hati seorang hamba yang telah suci menjadi wadah cahaya ilahi. Pelita itu tak lain adalah ruh yang bersinar oleh kehadiran Allah dalam bentuk ma'rifah, mahabbah, dan musyahadah, penyaksian batin. Fana bukan berarti hilang kesadaran secara fisik, tapi lenyapnya kesadaran akan diri dalam kehadiran Allah. Salik tetap berjalan, makan, tidur, dan berbicara, namun semuanya dalam kesadaran bahwa dirinya hanyalah alat, sementara yang berkehendak hanyalah Allah. Fana adalah ketika engkau tidak lagi memandang dirimu, tidak mendengar suaramu, dan tidak bergerak karena kehendakmu. Engkau hidup dalam kehidupan Allah. Pada titik ini, cahaya Allah tak hanya menerangi hati, tapi juga memancar keluar dalam bentuk akhlak yang mulia, kasih sayang, kelembutan, dan hikmah. Orang-orang seperti ini menjadi cermin Tuhan di bumi, bukan karena mereka ingin demikian, tapi karena mereka telah lenyap dalam kehendaknya. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 3, "Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu." Dalam fana, seorang salik merasakan bahwa tak ada yang awal kecuali Allah, tak ada yang akhir kecuali Allah, tak ada yang tampak kecuali Allah, dan tak ada yang tersembunyi kecuali Allah. Ia hidup dalam limpahan nur ilahi yang tak bisa dilukiskan oleh akal, hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah sirna dari dirinya. Fana adalah bukan sekadar hilang, tapi hadir dalam bentuk yang paling hakiki, hadir bersama Allah, dalam Allah, oleh Allah. Fana bukan tujuan, tapi gerbang menuju baka. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fana bukanlah puncak akhir perjalanan ruhani. Ia hanyalah gerbang menuju baka, kehidupan ruhani yang kekal bersama Allah. Fana adalah proses lenyapnya ego dan kehendak diri, sedangkan baka adalah keadaan hidupnya ruh dalam kesadaran ilahi yang abadi. Jika fana adalah kehancuran keakuan, maka baka adalah kebangkitan jiwa dalam kehendak dan cahaya Tuhan. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa seorang salik jangan berhenti pada fana, karena fana bisa membuat seseorang terjebak dalam ekstase spiritual. Ia harus melangkah lebih jauh, yakni menuju baka, agar ia dapat membawa cahaya Allah ke dalam amal nyata, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Dalam Futu Al-Ghaib, beliau mengingatkan, jika engkau telah fana, maka janganlah berhenti. Teruslah berjalan hingga engkau hidup bersamanya, dengannya, dan untuknya. Fana adalah diamnya diri, baka adalah bergeraknya diri karena Allah. Fana adalah keheningan batin, baka adalah suara batin yang bersumber dari hakikat. Seorang yang baka tidak lagi bergerak karena dorongan nafs, tapi karena pancaran kehendak Allah dalam dirinya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 138, "Celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Dan kepadanya kami menyembah." Celupan Allah, Sibghatullah, adalah simbol baka, saat manusia telah terserap dalam kehendaknya, dan seluruh kehidupannya menjadi pantulan nilai-nilai ilahi. Ia menjadi rahmat bagi alam, karena ruhnya bersumber dari rahmat Allah. Baka bukan sekadar bertahan dalam kesadaran Tuhan, tapi hidup aktif sebagai wakil Allah, Khalfatullah, di muka bumi. Ia menebar cinta, keadilan, dan hikmah tanpa mengklaim dirinya, karena dirinya telah sirna, dan hanya Allah yang menjadi penggerak. Orang yang fana lenyap dari dirinya, orang yang baka hidup dalam Allah, dan menjadi jalan bagi cahayanya mengalir ke semesta. Syekh Abdul Qadir menyebut bahwa mereka yang mencapai baka akan menampakkan akhlak Rasulullah. Sebab Rasulullah adalah manusia sempurna yang hidup sepenuhnya dalam kehendak Allah. Itulah baka sejati. Maka baka bukan puncak kesunyian, melainkan puncak kebermanfaatan, menjadi mata air cinta Allah yang menghidupkan jiwa-jiwa lain. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." Dalam baka, seorang salik tidak hanya menjadi saksi atas kehadiran Allah, tetapi juga perantara bagi rahmatnya. Ia menjadi lembut tanpa lemah, kuat tanpa kasar, dan bijak tanpa kesombongan. Fana membakar dirimu, baka membangunmu kembali sebagai cermin keindahan dan kekuasaan Allah di muka bumi. Mengapa kita perlu fana untuk membersihkan hati? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menegaskan
bahwa fana bukan sekadar fenomena spiritual yang indah, melainkan sebuah kebutuhan mutlak dalam proses pembersihan hati. Tazkiyat al-qalb. Fana menjadi sarana agar hati yang berlumuran nafsu, keegoisan, dan keduniawian dapat dihapus dan disucikan sampai bersih, sehingga ruh yang suci dapat hadir dan bercahaya. Hati manusia bagaikan sebuah wadah yang penuh kotoran. Kotoran ini berupa keinginan ego, hawa nafsu, kesombongan, dan segala sesuatu yang menghalangi cahaya ilahi masuk. Jika hati tidak mengalami fana, kotoran itu tetap menutupi dan mencegah cahaya ilahi bersinar. Oleh sebab itu, fana adalah proses pembersihan yang membakar segala atribut diri yang membelenggu, sehingga tersisa hanya nur, cahaya, Allah dalam kalbu. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa tanpa fana, seseorang akan sulit mencapai makrifat sejati. Bahkan, kesadaran akan Allah tetap terhalang oleh bayang-bayang aku yang egois dan penuh ambisi duniawi. Fana mengajarkan manusia untuk melepaskan keakuan dan segala ikatan yang membuat hati tetap gelap. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, hanya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ingat Allah secara hakiki menuntut fana hati dari segala yang selain Allah. Hati yang fana berarti hati yang kosong dari segala pengaruh selain Allah, sehingga hanya Dia yang mengisi dan menenteramkan jiwa. Syekh Abdul Qadir juga menekankan bahwa fana memungkinkan hamba mengalami kedekatan yang hakiki dengan Allah. Karena dalam fana itu nafsu dan ego lenyap, tidak ada lagi penghalang antara hamba dan penciptanya. Jika engkau ingin melihat cahaya Allah dalam hatimu, maka bakarlah segala yang bukan, Dia dengan api fana. Selain itu, fana menjadi pintu untuk menempuh kesucian dan ketinggian spiritual yang hanya bisa diraih dengan melepas segala yang melekat pada dunia dan diri sendiri. Fana adalah pemurnian hakiki yang menghapus segala noda dan membuka ruang bagi cahaya dan rahmat Allah turun menyinari hati. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa tanpa fana, salik akan terus terjebak dalam kesombongan spiritual dan ilusi ilahi, karena ia masih melihat dirinya sebagai entitas terpisah. Fana membuang dinding pemisah itu sehingga ruh dapat bertemu dengan hakikatnya. Fana adalah proses pembakaran diri yang menyakitkan, tapi perlu agar hati bersih dan siap menerima hidayah dan cahaya ilahi. Dengan demikian, fana bukan hanya penting, melainkan esensial dalam pembersihan hati. Ia adalah alat transformatif yang mengubah hati dari tempat tinggal nafsu menjadi sarana cahaya ilahi, dari tempat bersemayamnya ego menjadi tempat munculnya kehadiran Allah. Dari penelusuran ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, kita menyaksikan bahwa fana bukan sekadar hilangnya keakuan, melainkan proses fundamental pembersihan hati yang mengantar jiwa pada kesadaran mutlak akan Allah. Fana adalah titik balik, di mana ego yang menutupi hakikat diri dikikis habis, dan nur ilahi mulai memancar dalam kedalaman kalbu. Fana yang sejati memerlukan kerja batin yang disiplin dan penuh pengorbanan, sabar menanggung segala ujian, ridha menerima ketentuannya, dan tajrid melepaskan segala ikatan duniawi. Hanya dengan ketiga pilar ini, jiwa mampu meleburkan diri dalam samudra ilahi tanpa terpecah oleh gelombang dunia dan nafsu. Namun, sangat penting untuk diingat, fana bukanlah tujuan akhir, melainkan gerbang menuju baqa, kehidupan abadi dalam kesadaran penuh akan Allah. Fana membersihkan dan melebur, sedangkan baqa melanjutkan dengan kehidupan yang suci dan abadi dalam kehadirannya. Dengan kata lain, fana adalah kematian untuk diri yang lama, dan baqa adalah kelahiran kembali dalam cinta dan rahmat ilahi. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa tanpa fana pembersihan hati tidak lengkap. Hati yang belum mengalami fana tetap terselubung nafsu dan ego, tidak mampu menampakkan cahaya ruhani yang hakiki. Fana menjadi kebutuhan esensial agar nur ilahi dapat menyinari jiwa, membebaskannya dari belenggu dunia, dan menjadikan hati sebagai tempat suci bagi Allah bersemayam. Oleh sebab itu, perjalanan menuju fana adalah perjalanan penuh makna, sebuah jihad batin yang mengharuskan kita terus-menerus menyucikan diri, melepas keakuan, dan menyatu dengan kehendak ilahi. Dalam fana, kita belajar arti sesungguhnya dari penghambaan, menyerahkan seluruh diri, bukan hanya lahiriah, tetapi sampai ke inti terdalam jiwa, kepada Allah yang Maha Esa.
dengan memahami dan mengamalkan hakikat fana. Sebagaimana diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita tidak hanya membersihkan hati dan menenangkan jiwa, tetapi juga membuka diri menuju dimensi kehadiran Allah yang hakiki, dimensi di mana hanya Dia yang tinggal, dan kita hidup dalam naungan kasih dan rahmat-Nya yang tiada berujung. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang fana dalam pembersihan hati dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.